Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sehat semua kan hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum Ibu mulai pelajaran pada pagi hari ini, izinkan Ibu Rati untuk absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Devi, oke. Devi kenapa? Sakit, oke. Ada lagi? Rohman. Rohman kenapa? Tidak tahu. Teman-teman yang lain juga tidak ada yang tahu Rohman kenapa. Oke, berarti keterangannya Alfa ya. Ada lagi? Sudah? Berarti hari ini yang tidak masuk 2 orang ya. Oke. Kalau gitu kita lanjutkan materi siang kemarin. Oke anak-anak, materi kali ini kita masuk ke bab 6 ya, yaitu analisis data. Anak-anak di sini ada yang tahu apa itu data? Oke, data itu berasal dari kata Latin datum, yaitu fakta, keterangan yang benar dan nyata dan dapat disimpulkan dan dapat dijadikan dasar kajian atau analisis atau kesimpulan. Dalam bidang informatika, data disimpan dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer, seperti representasi digital dan teks, angka, gambar, grafis, suara atau audio, atau video. Data dapat bersifat kualitatif, yaitu menggambarkan sesuatu, atau kuantitatif yang berisi informasi data, numerik atau angka. Data dalam komputer disimpan sebagai byte, kilobyte, megabyte, terabyte, atau petabyte. Setelah memiliki data, kita bisa menganalisis data tersebut. Analisis data adalah proses pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang berguna dari data tersebut. Kemudian, setelah dianalisis, kita bisa menginterpretasikan data tersebut. Interpretasi adalah memberikan kesan, pendapat, pandangan terhadap sesuatu. Interpretasi juga dapat berarti menafsirkan data sehingga dapat menjadi bermakna. Menganalisis data itu sendiri bisa menggunakan lembar kerja seperti Microsoft Excel, Google Sheets, LibreOffice, dan lain-lain. Untuk materi pada kali ini, kita akan fokus pada Microsoft Excel. Oke anak-anak, untuk mengawalinya, pertama-tama Ibu akan menampilkan halaman Microsoft Excel. Berikut adalah fungsi masing-masing secara singkat. Home berisikan menu untuk membuat lembar kerja baru dan 10 lembar kerja terakhir yang digunakan. New membuat lembar kerja baru. Open membuka lembar kerja yang telah dibuat sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya adalah bagian lembar Microsoft Excel. Kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Berikut penjelasannya. Bagian 1 menunjukkan Quick Access Toolbar. Bagian ini menampilkan menu atau fitur yang sering digunakan. Bagian 2 menunjukkan Ribbon. Di sini kita dapat mengatur banyak hal terkait aplikasi Microsoft Excel, seperti Ribbon berisi fungsi-fungsi yang dapat digunakan dalam Microsoft Excel. Terdiri atas banyak tabs menu. Tabs menu yang ada secara default yaitu File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, dan Help. Apabila kalian menambahkan objek tertentu, ada tabs tambahan yang tampil dan berisi fungsi khusus untuk objek tersebut. Tabs ini disebut contextual tabs. Pada setiap tabs, fungsi yang ada dikelompokkan lagi ke dalam grup. Contoh untuk tabs Home yang termasuk grup menu adalah Keyboard, Phone, Alignment, Number, Styles, Editing, dan Ideas. Ribbon dapat di-minimize serta di-customize isinya.
Bagian 3 menunjukkan formula bar. Di sini terdapat alamat sel yang aktif beserta isi dan formula yang digunakan. Bagian 4 menunjukkan worksheet yang terdiri atas kumpulan sel yang terbentuk dari baris atau row dan kolom atau column. Di bagian ini kalian dapat melakukan pengolahan data melalui formula. Bagian 5 menunjukkan kumpulan worksheet dalam satu file atau workbook. Bisa terdapat banyak worksheet sekaligus. Selanjutnya adalah range dan cell. Setiap row cell terdiri atas kumpulan sel yang terbentuk dari baris atau row dan kolom atau column. Kalian bisa perhatikan gambar berikut ini ya. Bisa kalian lihat kalau sel itu hanya satu kotak. Sementara rank itu terdiri dari beberapa sel. Row itu ke arah kanan atau horizontal, kolom itu ke arah bawah atau vertikal. Selanjutnya adalah olah worksheet. Ibu akan menampilkan sebuah video, anak-anak harap simak baik-baik ya. Nah, yang kalian lihat di sini adalah worksheet. Worksheet itu adalah lembar di mana kalian akan mengerjakan data yang akan diolah. Nah, kita akan mempelajari bagaimana cara mengolah sebuah worksheet. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah cara membuat worksheet baru, kemudian cara memindahkan atau mengembalikan dari worksheet yang lain ke worksheet sebelumnya, dan seterusnya. Kemudian juga kita akan mempelajari bagaimana cara merename sebuah sheet. Kita juga akan mempelajari bagaimana mendelete sebuah sheet. Dan juga kita akan mempelajari bagaimana cara mengcopy ataupun move sebuah sheet. Kita pelajari satu persatu ya. Kita mulai dulu dengan cara membuat sheet baru. Bisa kalian lihat di sini, ini adalah sheet 1 atau sheet pertama. Artinya adalah lembar kerja pertama. Terkadang-kadang, kalau kadang-kadang kita itu nanti butuh beberapa sheet dalam satu workbook. Nah, itu nanti caranya gampang banget. Kalau kalian butuh lebih dari satu sheet, kalian cukup klik tanda tambah di sini nih. Di sini ada tanda tambah nih. Itu kalian cukup klik. Itu adalah untuk membuat sheet baru. Kita coba klik ya. Nah, di sini muncul sheet 2. Dari sheet 1 ada sheet 2. Kalau masih butuh lagi, ya klik lagi sheet 3. Nah, di sini itu adalah cara untuk membuat sheet baru. Gampang ya? Sekarang, kita kalau ingin pindah-pindah nih antara sheet, gimana caranya? Itu gampang banget. Kita ada posisi di sheet 3 nih. Kita tandain ya. Ini sheet 3. Nah, udah ditandain nih. Nanti sebagai acuan kita. Kemudian kita ingin pindahkan ke sheet 2 misalkan. Caranya gimana? Tinggal sorot aja sheet 2-nya. Kemudian diklik. Nah, di sini kita tandain lagi. Ini sheet 2. Kemudian, kalau ingin pindah ke sheet 1, ya tinggal diklik juga sheet 1. Ini sheet 1. Nah, di sini lihat kalian fokus ke yang bagian A1 ya. Di sini ada ini sheet 1. Kita lihat apakah berubah kalau sheet-nya diganti. Akan berubah ya menjadi sheet 2. Kalau kita pindahkan, ini menjadi ini sheet 3. Nah, artinya kita sudah berhasil untuk memindahkan sheet. Gampang ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara merename atau mengganti nama sebuah sheet. Nggak enak banget ya kalau dilihat sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nanti kalau ada isi datanya, kalian bingung ini data tentang apa sih? Nah, jadi cara merename-nya atau mengganti namanya adalah kalian sorot dulu nih sheet-nya yang ingin diganti. Misalkan sheet 3. Kita klik kanan. Kemudian pilih rename. Nah, setelah itu kalian cukup ketikkan mau jadi apa. Misalkan lembar ketiga. Setelah itu kalian bisa tekan enter di keyboard ataupun bisa klik di mana aja. Misalkan kita klik. Nah, di sini udah berubah nih dari sheet 3 menjadi lembar ketiga. Itu cara pertama. Cara kedua adalah kalian sorot lagi ke sini kursornya. Kemudian kalian tinggal double klik, artinya klik 2 kali. Nah, di sini setelah diklik 2 kali, kalian tinggal tulis aja yang mau diganti menjadi apa. Misalnya kita balik lagi jadi sheet 3. Klik di mana aja. Nah, berubah lagi nih menjadi sheet 3. Gampang ya cara merename-nya. Nah, kemudian kita akan mempelajari juga bagaimana cara untuk mendelete sebuah sheet. Misalkan, kalau kalian tidak sengaja ngeklik tanda tambah ini terlalu banyak nih. Di sini sampai sheet 9, padahal kita butuhnya cuma sampai sheet 3. Cara mendelete-nya gimana? Itu gampang.
Misalkan ini sheet 9 kita tidak perlu, yaitu klik kanan. Kemudian pilih delete. Langsung hapus deh sheet 9-nya. Gampang banget ya. Nah, bagaimana kalau caranya di sini ada lebih dari satu yang ingin di-delete? Itu kalian gampang. Kalian bisa tekan shift di keyboard kalian. Shift-nya ditekan. Kemudian pilih sampai mana yang ingin dihapus. Misalkan sampai sheet 5. Nah, di sini semua disorot nih. Udah kesorot ya? Nah, kita tinggal klik kanan dimanapun, di bagian yang nama sheet ini. Kemudian, kalian bisa klik kanan dan delete. Bisa kalian lihat, semua sheet-nya terhapus dari 5 sampai ke 8 tadi. Misalkan ini sheet 4 juga masih nggak perlu nih. Kita klik kanan juga dan delete. Gampang ya? Selain menggunakan shift, kalian juga bisa pilih satu-satu menggunakan CTRL di keyboard kalian. Kalian bisa coba ya. Nah, selanjutnya, setelah kita berhasil mendelete, kita pelajari cara move dan copy. Apa sih perbedaan antara move dan copy? Kalau kalian misalkan lihat di sini, klik kanan, di sini ada pilihan move or copy. Kita pelajari ya. Kita coba klik di sini. Di sini, kalian akan melihat ada before sheet, ada sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Di sini ada juga klik a copy. Perbedaannya, kalau kita misalkan ngeklik misalkan di sini sheet 3. Nah, ini kan posisinya ada sheet 3 nih. Sheet 3 ini ingin dipindahkan di mana sih? Ingin dipindahkan misalkan di sebelum sheet 2. Artinya di antara sheet 1 dan sheet 2. Kita tinggal klik sheet 2. Kemudian pilih OK. Bisa kalian lihat susunannya berubah menjadi sheet 1, sheet 3, dan sheet 2. Nah, itu adalah cara untuk memindahkan. Bagaimana kalau kita ingin mengcopy seluruh datanya, seluruh data sheet ke sheet yang baru. Caranya adalah klik kanan, move or copy, pilih create a copy. Nah, kita misalkan simpan di paling akhir. Ya tinggal diklik move to end. Kemudian OK. Bisa kalian lihat di sini sheet 3 posisinya tetap di sini. Tapi ada tambahan baru lagi, sheet 3 dalam kurung 2. Artinya sheet 3 ini berhasil kita copy ke paling akhir. Gimana? Gampang ya? Oke, gimana anak-anak? Gampang kan? Oke, selanjutnya kita ke materi selanjutnya ya, yaitu freeze pens. Fitur ini dapat membantu untuk membuat baris atau kolom tersebut berada dalam posisi terkunci. Efeknya ialah baris atau kolom tersebut dapat selalu terlihat atau freeze walaupun worksheet kalian scroll lebih jauh ke bawah atau ke samping. Oke, menu ini bisa kalian lihat atau akses melalui tab View, lalu Freeze Pens. Ada 3 pilihan Freeze Pens, yaitu Freeze Pens mengunci baris dan kolom tertentu, Freeze Top Row mengunci baris paling atas atau satu baris saja, atau Freeze First Column mengunci kolom pertama saja atau kolom A. Oke, kira-kira tampilannya akan seperti ini ya. Oke, selanjutnya Ibu akan putarkan video untuk mempelajari freeze pens. Kita akan mempelajari tentang freeze pens. Di sini, admin sudah membuat nih beberapa data. Misalkan di sini ada nomor, nama, umur, dan kelas yang terdiri dari nama-nama orang, kemudian ada umurnya berapa dan kelasnya berapa. Di sini kalau kita misalkan scroll ke bawah, bisa kalian lihat di sini ada banyak data ya, sampai ke 50 nama siswa. Nah, misalkan di sini kegunaan dari freeze pen itu apa sih? Kita bisa lihat nih, nomor, nama, umur, dan kelas ini kalau kita scroll ke bawah, dia hilang. Ya kan? Di bagian atasnya jadi hilang. Kadang-kadang kalau datanya terlalu banyak, kita kadang-kadang lupa nih. Ini tuh tentang apa sih? Bagian B itu, bagian C itu tentang apa? Dan bagian D itu tentang apa? Nah, agar memudahkan dalam membaca, kita bisa menggunakan fitur freeze pens. Caranya, bisa kita lihat nih. Kita klik view, kemudian di sini ada pilihan freeze pen, kita klik. Kemudian pilih freeze top row. Setelah kalian klik, kalau kalian scroll ke bawah, di sini nomor, nama, umur, dan kelas itu tetap ikut ke bawah. Jadinya membacanya lebih enak. Oh, ternyata nomor 16 namanya Joko, umurnya 15 tahun, dan kelas 7. Itu berbanding terbalik dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi nggak enak banget. Dilihat nggak ketahuan ini tentang apa sih gitu. Nggak tahu namanya, nggak tahu bagian nama, nggak tahu bagian umur, nggak tahu bagian kelas. Seperti itu. Jadi kalau datanya banyak ke bawah, itu lebih enak menggunakan freeze top row.
Nah, bagaimana cara mengembalikannya lagi nih? Kalau misalkan kita nggak mau di freeze spend lagi. Caranya, cukup klik lagi freeze spend. Kemudian pilih yang paling atas, yaitu unfreeze spends. Klik, kalau kalian scroll ke bawah. Nah, bagian yang nomor, nama, kelas, dan umur, itu nggak akan ikut ke bawah lagi. Beda ya? Ya kan? Nah, itu caranya. Itu adalah cara untuk freeze top row kalau datanya banyak ke bawah. Bagaimana kalau datanya banyak ke samping? Itu ada caranya juga. Misalnya kita lihat ke sini ya. Kita pindah ke sheet yang di sini. Nah, sekarang bisa kalian lihat, di sini ada nilai 1 sampai ke nilai 30. Nah, di sini datanya banyak banget nih. Kita nggak tahu, di sini kan padahal di sini tahu ya, nama Alexandria, nilai pertama, nilai kedua, dan nilai ketiga. Ini adalah untuk Alexandria, kemudian yang berikutnya untuk Sandi, Andra, dan seterusnya. Tapi kalau kita geser ke kanan, kita nggak tahu yang bagian itu nilai siapa nih. Nah, caranya itu adalah menggunakan freeze first column. Caranya, klik lagi view, kemudian freeze span, kemudian pilih yang ketiga, freeze first column. Kalian klik. Nah, sekarang kalau di scroll ke samping, nah, nama-nama siswanya itu tetap ikut walaupun di scroll ke kiri ataupun ke kanan. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata Jaka nilai ke-30-nya adalah ternyata di sini nilainya 89 dan seterusnya. Jadi lebih mudah untuk membacanya. Itu adalah kegunaan dari freeze spans. Nah, sekarang sama seperti sebelumnya, kalau kita ingin menghilangkan kunciannya atau menghilangkan freeze span-nya, kita tinggal klik lagi freeze span, terus unfreeze span. Nah, sekarang kalau kita scroll ke samping, dia nggak ikut lagi. Jadi nggak kekunci lagi kayak tadi. Gimana? Gampang ya? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke cell references. Dalam file worksheet, kalian dapat mengambil data dari sel lain. Dalam panggilan sel tersebut, terdapat 3 cara, yaitu relative, absolute, dan mixed reference. Relative reference adalah pemanggilan sel standar pada file worksheet. Relative reference dapat berulang sesuai baris atau kolom apabila disalin ke sel yang lain. Absolute reference ditunjukkan dengan tanda seperti dolar di depan nilai baris dan kolom. Artinya, nilai pada sel tersebut akan terus dipakai walaupun formulanya disalin ke sel yang lain. Biar jelas, kita coba simak video berikut ini. Kita akan mempelajari tentang relative references dulu. Di sini kalian bisa lihat, admin telah membuat beberapa data nih untuk relative references dengan absolute references. Kita mulai dengan relative references dulu ya. Bisa kalian lihat di sini, ada nomor, nama, tabungan pertama, tabungan kedua, dan jumlah tabungan. Di sini, kita misalkan ingin mengetahui jumlah tabungan dari siswa. Misalkan Ujang, tabungannya berapa sih? Tatang, tabungannya berapa? Dan sampai Umi, tabungannya berapa? Jumlahnya. Di sini sebetulnya kalian bisa aja menggunakan kalkulator ya. Jadi 100.000 ditambah 75.000 jadinya 175.000. Tapi itu kan agak ribet ya kalau satu-satu. Ini datanya 5. Bagaimana kalau datanya ada 200? Itu capek banget. Nah, inilah gunanya dari relative references. Caranya gimana? Caranya kalian klik dulu di sini di jumlah tabungan di bagian E4 yaitu di bagian nama Ujang. Setelah kalian klik di sini, kemudian kalian ketik sama dengan. Kemudian klik tabungan pertama yang miliki Ujang. Jangan sampai salah. Nanti akan kesorot kayak gini. Yaitu ada di C4. Kemudian tambah. Di sini tabungan kedua. Kalian klik juga. Nah, di sini kalian bisa lihat sama dengan C4 ditambah D4. Ini udah benar ya. Karena ingin mengetahui jumlahnya. Nah, setelah kayak gini gimana? Tekan enter. Nanti otomatis ketahuan. Jadi 175.000. Nah, disinilah fungsi dari Excel. Itu memudahkan banget kita dalam menghitung seperti ini. Kalian kemudian bisa sorot nih ke tanda tambah yang di bawah nih kotak ini paling pojok. Titik sudut yang di sini ya. Nah, sampai tandanya jadi tambah kayak gini. Asalnya kayak gini, menjadi gini. Kelihatan bedanya ya. Kemudian kalian tekan. Klik tekan, ditahan. Kemudian tarik ke bawah. Sampai ke sini nih. Sampai ke kolomnya Umi yang paling bawah. Kemudian kalian lepaskan. Otomatis terhitung semua jumlah tabungannya. Nah, dari mana sih maksud dari relative references itu?
Kalian lihat di sini nih, di formula bar. Di sini adalah C4 ditambah D4. Kalau kita pindahkan ke sini, dia berubah menjadi C5 ditambah D5. Kalau kita pindahkan lagi, itu jadi C6 ditambah D6. Itu adalah relative references. Jadinya mengikuti selnya yang berubah tergantung dari selnya. Kan asalnya C4 tambah D4. Dari sini tambah ini. Kemudian kalau yang bagian ini ikut berubah otomatis jadi C5 ditambah D5 dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi akan otomatis ikut berubah juga berdasarkan dari rumus yang kita tulis pertama, yaitu C4 ditambah D4. Maka berikutnya akan menjadi C5 ditambah D5. Itu adalah relative references. Paham ya? Nah, bagaimana dengan absolute references? Absolute references itu berbeda dengan relative references. Kalau tadi relative references itu kan berubah ya sesuai dengan sel yang ikut berpindah. Nah, kayak di sini kan dari C4 menjadi C5. Kalau dalam absolute references itu akan kita bisa lock dikunci. Jadi ketika kita pindahkan ke bawah pun, ketika copy ke bawah, rumusnya tidak akan berubah. Nah, misalkan kayak gini nih. Kita ingin mengetahui jumlah tabungan akhir. Ada tabungan pertama, tabungan kedua, tapi di sini ada pengeluaran wajib. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita klik sama dengan, kemudian di sini kita klik yang di bagian C14, kemudian kita tambahkan dengan tabungan kedua, kemudian kan ada pengeluaran wajib, artinya dikurangin. Di sini, klik di situ juga, kita enter. Itu otomatis menghitung nih, 100 tambah 75.000 jadi 175, dikurangi 50.000, 125.000, itu udah benar. Kalau kita langsung main di copy kayak tadi, di sini perhitungannya jadi salah. Kenapa? Lihat di sini. 150.000 ditambah 80.000. Jadinya langsung otomatis 230.000. Padahal di sini ada pengeluaran wajib untuk setiap siswa yaitu 50.000. Di sini dia tidak mengurangin dengan dengan 50.000. Kenapa? Bisa kalian lihat di sini nih. Di sini kuranginnya E14. Udah benar. Di sini adalah E14. Kalau kita klik di sini, dia malah menjadi dikurangi E15. E15 artinya ada di sini. Sedangkan di sini kosong nih. Nah, caranya itu menggunakan absolute references agar datanya tetap di lock di sini untuk menguranginya. Caranya gimana? Kalian balik lagi ke sini nih, ke yang awal. Di sini kan ada E14. Nah, kita klik sebelum huruf E. Kita kasih tanda dolar. Jangan lupa setelah E juga dikasih tanda dolar. Jadinya kayak gini. Kemudian kalian tekan enter. Nah, ini udah tetap sama ya. Tapi rumusnya jadi berbeda nih. Kita copy ulang semuanya. Tekan tambah ini. Tekan ke bawah. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah benar perhitungannya. Yaitu dikurangi 50.000. Bisa kita lihat 150.000 ditambah 80.000, 230.000. Dikurangi 50.000, jadinya 180.000. Bisa kalian lihat juga, E14-nya tidak berubah ya. Tetap jadi E14. Nah, itulah yang dimaksud dengan absolute references. Oke, selanjutnya kita ke format cell. Di file worksheet, kalian dapat mengatur format tampilan untuk tiap selnya tanpa mengubah nilai dari isi sel tersebut. Secara umum, fitur format cell ini dapat diakses dengan melakukan klik kanan pada sel yang ingin diatur, lalu pilih menu format cell. Lalu akan muncul dialog box yang berisi pilihan untuk mengatur sesuai format yang disediakan. Format yang dapat diatur terkait dengan number, alignment, font, border, fill, dan protection. Nah, untuk nomor, ada beberapa pilihan seperti number untuk menampilkan angka, date and time untuk mengatur tampilan waktu dan tanggal, currency atau accounting untuk mengatur tampilan khusus untuk keuangan, price tag dan scientific untuk mengatur tampilan ke dalam bentuk persen atau eksponen. Teks semua angka dan formula akan dianggap sebagai huruf. Alignment untuk mengatur posisi apakah ingin rata kiri atau rata kanan, tengah, atau kiri kanan. Bahkan di sini kalian juga bisa mengatur tulisan apakah ingin horizontal atau vertikal.
Ada juga work text agar teks dan panjang dapat ditampilkan dalam satu sel yang sama. Kemudian, shrink to fit agar isi teks dan tampilan cukup dalam satu baris dan lembar sel tetap sama atau ukuran font menjadi kecil. Lalu kemudian ada merge cell untuk menggabungkan satu kolom atau lebih menjadi satu sel. Pada menu font bisa mengatur tampilan dari teks yang ada, seperti pilihan font, style, ukuran, warna, dan efeknya. Pada menu border mengatur tampilan dari sel yaitu apakah ada border, bentuk style garisnya, warna, dan posisi garisnya. Pada menu fill kita bisa mengatur warna sel. Kalau protection untuk mengunci atau menyembunyikan sel. Oke, anak-anak, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, jangan lupa ya tugasnya yang tadi dikerjakan. Kita ketemu lagi minggu depan dan Ibu akan koreksi tugas kalian. Oke, kalau gitu izinkan Ibu untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini ya. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Ya, oke. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi minggu depan. Ingat, jangan lupa mengerjakan tugasnya. Kalau gitu, Bu akhiri. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.